Mirumida, Alia, Batria, Adi Mukti, Julfika, Al-Mukti, Boy, Muhammad Al-Faradi, Akila, Isya Tuwo, Siti Juleha, Irman Moda, Siti Ena, Safira Kemudian, Nunung, Safira, Abdul Manaf. Oke, semua hadir? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, maka kita menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, Ibu akan memberikan apa dengan hitungan ketiga, kita semua langsung bernyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Ya, untuk menggambarkan kalian ke materi kita hari ini, maka Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan tentang untuk menggambarkan kalian, membawakan kalian kepada materi kita hari ini, yaitu apakah ciri makhluk hidup yang dapat Anda bedakan atau yang dapat membedakannya dengan benda mati, dan apakah makhluk hidup memerlukan benda mati untuk bertahan hidup? Kalian bisa mengamati atau membacakan kembali pertanyaan ini. Apakah ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati? Ciri makhluk hidup. Kalau kita bicara tentang makhluk hidup berarti sesuatu yang hidup. Yang kalau benda mati berarti mati. Kalau hidup berarti contohnya kita manusia. Ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati itu apa? Kalian tahu? Apa saja ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Oke, yang membedakan ciri makhluk hidup dengan benda mati di sini adalah napas dan gerak. Anda bisa lihat meja bergerak sendiri? Tidak. Berarti yang bisa membedakan ciri makhluk hidup di sini adalah napas dan gerak. Jadi kita manusia adalah makhluk hidup. Berarti kita bisa bernapas dan bergerak. Itu yang bisa membedakan makhluk hidup dan benda mati. Dan berikut apa makhluk hidup memerlukan benda mati untuk bertahan hidup? Makhluk hidup, apakah makhluk hidup memerlukan benda mati untuk hidup? Untuk bertahan hidup? Ya, pasti kita makhluk hidup sangat membutuhkan benda mati. Benda mati di sini misalkan udara. Kita manusia membutuhkan udara untuk mengeluarkan nafas. Dan nafas toh?
belajarnya di minggu-minggu yang lalu. Jadi kita sudah bisa tahu hubungan antara hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu dinamakan dengan ekosistem. Jadi ekosistem ini dia tersusun atas, dia disusun atau mempunyai penyusunan utama, yaitu ada beberapa penyusun untuk ekosistem. Dia mempunyai beberapa komponen penyusun ekosistem. Jadi materi kita di sini adalah tentang komponen penyusun ekosistem. Hari ini kita belajar tentang materi tentang komponen penyusun ekosistem. Jadi sebelum kita belajar atau mempelajari materi kita tentang komponen penyusun ekosistem, sebelumnya kita dilihat dulu tujuan pembelajaran kita di sini, yaitu 1. Menjelaskan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. 2. Mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik melalui studi kasus lingkungan sekitar. Kemudian yang berikut 3. Menyajikan solusi awal terhadap masalah perubahan komponen ekosistem dalam bentuk presentasi kelompok. 4. Menunjukkan sikap kerjasama, komunikasi, dan kepedulian lingkungan. Oke, ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita tentang materi tentang komponen penyusun ekosistem. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah ekosistem. Nah, kita ulang kembali komponen penyusun ekosistem. Jadi untuk menyusun komponen penyusun ekosistem ini, ya kita lihat kembali tentang ekosistem. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya yang tersusun atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Kita bahas pertama di sini adalah komponen biotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Biotik itu apa? Kalau kita bicara tentang biotik, berarti bio berarti hidup. Bio berarti hidup. Komponen yang hidup. Jadi komponen yang hidup di sini tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan atau kita manusia. Kemudian apa lagi? Mikroba. Ya, berdasarkan perannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Ya. Yang pertama, peran organisme yang pertama di sini adalah produsen. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Misalkan apa? Contohnya apa? Tumbuhan. Ya. Yang berikut konsumen. Konsumen berarti pemakan. Konsumen yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Jadi seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung tergantung pada makanan. Pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contohnya hewan dan manusia. Jadi hewan dan manusia itu dia memerlukan tumbuhan. Dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia pemakan. Dia pemakan. Jadi tinggal mengambil dari produsen tadi, tumbuhan tadi. Jadi konsumen itu pemakan. Yang berikut, berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora.
Herbivora di sini adalah organisme yang langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan, sedangkan karnivora adalah organisme yang mendapatkan makanan dengan memangsa. Dan yang berikut omnivora adalah organisme yang dapat memakan tumbuhan dan hewan. Ya, jadi yang terakhir dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa organik. Contoh dari dekomposer di sini adalah bakteri dan jamur. Jadi kalau hewan yang sudah mati itu nanti yang dia bisa dikatakan dengan dekomposer pengurai. Kalau tumbuhan, misalkan tanaman daun-daun yang sudah jatuh ke bawah, nah, dia akan membusuk dan akan mengurai. Nanti dia menyatu dengan tanah. Kita juga bisa menggunakan itu untuk apa? Kita biasa kalau kita mau tanam bunga di tanah yang bekas dari yang sudah diuraikan. Sedangkan daun-daun yang sudah busuk yang sudah kita bakar, lalu kita ambil itu kita jadikan untuk pupuk atau untuk apa, untuk dijadikan sebagai tambahan untuk menumbuhkan sebuah tanaman. Ya. Jadi itu dia sangat dibutuhkan. Nah, komponen yang itu merupakan komponen biotik. Itu yang hidup ya. Jadi yang hidup itu juga dia sangat membutuhkan benda mati. Dan tadi itu. Yang berikut, komponen yang berikut yaitu abiotik. Ada yang tahu? Komponen abiotik. Abiotik itu apa? A berarti apa? Tidak. Tadi saya bilang bio itu berarti hidup, berarti A ini tidak. Abiotik di sini adalah komponen abiotik adalah tidak, berarti tidak hidup. Komponen yang tidak hidup kita dikatakan dengan benda mati. Tidak hidup berarti tidak hidup, kan tidak bergerak, kan tidak bernafas, tidak kemana-mana, akan tetap di tempat saja, berarti dia mati. Berarti ini dengan abiotik. Jadi abiotik itu mati, benda mati yang sudah dapat definisi itu tidak dapat bergerak dari kesana kemari. Misalkan di sini komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup. Benda tidak hidup berupa apa saja? Air, tanah, udara, kelembaban, dan cahaya matahari. Ya, jadi yang pertama di sini air. Air sangat penting. Ini air sangat penting sekali untuk kita semua. Air sangat dibutuhkan oleh kita semua, untuk semua organisme yang hidup. Bukan air itu air bukan hanya dibutuhkan satu organisme saja. Kita semua yang ada di sini membutuhkan air. Jadi untuk melangsungkan hidup kita membutuhkan air. Yang berikut tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan tanah, menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Tanah ini kita semua organisme yang ada yang hidup ini juga sangat membutuhkan tanah. Nah, terutama tumbuhan. Tadi saya sudah bilang tanah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan dan manusia itu membutuhkan tanah untuk bertahan hidup. Yang berikut udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Ya, udara juga sangat kita butuhkan. Ya, makhluk hidup juga membutuhkan udara.
oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Jadi tumbuhan ini, ya, tumbuhan juga membutuhkan udara. Lewat apa? Lewat fotosintesis. Ya, yang berikut kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Jadi kelembapan ini sangat dibutuhkan. Yang berikut, cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh hidup lainnya untuk bernafas. Jadi cahaya matahari ini juga sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup. Nah, itu saja penjelasan materi kita tentang komponen ekosistem. Untuk lebih jelasnya lagi, maka Ibu akan memberikan satu video untuk kalian amati. Untuk itu kalian bisa langsung melihat video yang akan saya tampilkan di sini, dan kalian bisa amati apa hubungannya dengan materi. Ambil apa yang menghubungkan materi kita tentang komponen, apa saja yang bisa menghubungkan video ini dengan materi kita hari ini tentang komponen ekosistem. Don't forget to subscribe to the Mr. Flip channel to get updates on learning videos, tutorials, and glimpses into developments in the world of education. Let's go! In every environment, there are components that make up the environment. The same is true of rice fields. These components are also arranged in a hierarchical manner, almost similar to the organizational system of life. But let's call this the environmental system. It's okay to keep it a bit similar for easier understanding. So, we will discuss the components of the environment one by one. The first is the individual. An individual is a unit of living things that only stands alone. We often call it individual. Individual comes from the Latin word individual, which means indivisible or a single living thing. Examples are a bird, a buffalo, a cow. But don't just think about the tail. The point is one organism. Second, there's the population. A population is a group of living things with similar characteristics that live at the same time and in the same geographic area. The population size of an ecosystem can change over time. The population will increase if there are new births and will decrease if there are deaths. Likewise, if migration occurs. Inward migration or immigration will increase the population, while outward migration or immigration will decrease the population. For example, a herd of elephants, a herd of giraffes, a herd of succotash. Hey, that's us all, right? The third is the community. A
community is a collection of organisms consisting of various populations of living things. It can also be a group of giraffes with a group of grass, a group of deer, and so on. In essence, a collection of living things is a community. Next, there's the habitat. Habitat is the physical environment in which an organism lives. We can say that goats live in grasslands, monkeys, and trees. It can also be said that habitat is an organism's natural habitat. The conditions of an organism's habitat include climate, soil conditions, water, and plant and animal species. If the physical environment is damaged, it can affect the organisms living within it and can affect the entire ecosystem. For example, there are fish pond habitats, saltwater habitats, terrate pond habitats, or many other habitats. Next, there's the ecosystem. An ecosystem is a community unit interacting with its environment. This creates a reciprocal relationship within a habitat, or a place where various living things exist, allowing the community to sustain its life. This community is inseparable from the surrounding abiotic influences, such as water, soil, air, and sunlight. Interactions or relationships between community members and the abiotic environment form an ecological system called an ecosystem. Examples include river, garden, and beach ecosystems. Finally, there's the biosphere. The biosphere is the communities on Earth interacting with their environment. This creates ecosystems within which they exist. Aquariums are small ecosystems, while forests and oceans are large ecosystems. All ecosystems on Earth form a biosphere, which we call the biosphere. So, we need to understand that there are individuals, populations, communities, habitats, ecosystems, and the biosphere. The following is a review of things found in an environment. Hopefully, this will increase your understanding. And for those of you who need a resume, please see the description section. And if you like and enjoy Mr. Click's videos, don't forget to like and share. Don't forget to subscribe to Mr. Click's channel. We hope this video is helpful. Thank you. Oke. Ya, videonya sudah selesai. Oke, setelah kalian melihat atau amati video yang sudah Ibu tampilkan, maka Ibu akan membagikan kalian kelompok menjadi tiga kelompok ya. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan atau diskusikan. Nanti setelah Anda baca pertanyaan ini, Anda boleh memberikan jawaban, tapi harus berdiskusi dengan teman kalian untuk mencari jawaban setelah kalian amati video tadi. Apa hubungannya dengan yang menghubungkan materi? Ada hubungannya atau tidak dengan materi yang sudah Ibu berikan tadi? Jadi Anda boleh diskusikan dengan teman Anda. Ibu akan berikan kesempatan untuk kalian beberapa menit untuk menyelesaikan soal yang sudah ada. Silakan. Waktu kalian 20 menit untuk menyelesaikan soal diskusi itu. Oke, silakan kerjasamanya dengan teman yang lain.
ada yang sudah selesai? Dan kelompok yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah, itu artinya sudah siap untuk presentasi hasil diskusi kalian masing-masing ya. Untuk itu, Ibu langsung saja tunjuk dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan kelompok 1 berdiri di depan menghadap ke teman-teman. Di sini kita menghadap ke teman-teman. Di sini. Di sini saja. Bila kelompok 1, teman-teman kelompok yang lain, kalian boleh perhatikan di depan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi nanti kita sama-sama mendengar hasil dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 siap? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu sebentar. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Ya, sekali lagi, tepuk semangat. Oke, kelompok 1 semangat. Semangat, Bu. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Sahaka Kairuti. Di sebelah kanan saya pertanyaan. Apa saja komponen hidup yang kamu lihat pada video? Jelaskan secara singkat. Jawaban kami melihat ikan dan burung di pantai. 2. Komponen hidupnya adalah rumput, laut, ikan, dan manusia. 3. Ada kepiting jalan di pasir dan ada burung yang terbang. 4. Kami hidup dalam ekosistem pantai yaitu kerang, kepiting, ikan, dan tumbuhan. 5.
hidup yang kamu lihat pada video. Jelaskan secara singkat. Jawaban kami, yang pertama, kami melihat air laut, pasir, dan sinar matahari. Yang kedua, komponen tidak hidupnya adalah ombak, angin, dan batu. Yang ketiga, ada pasir, cahaya matahari, dan udara. Yang keempat, kami melihat air laut, batu, dan tapak pasir sebagai pencemarnya. Yang kelima, komponen abiotik, pasir, sinar matahari, dan angin laut. Apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2 tidak ada lagi, berarti mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Kelompok 2 boleh kembali ke tempat. Yang terakhir kelompok 3 siap? Siap Bu. Kelompok 3 silakan mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Akila Alfasari Kaderlen. Di sebelah kanan saya Misya Kilwo, teman saya Rani Toromatela, Lupakan Amit Baik, Abdul Manaf Kairoti. pertanyaannya, apakah manusia termasuk salah satu komponen ekosistem? Apakah peran manusia adalah ekosistem? Jelaskan secara singkat. Jawaban kami adalah, ya, manusia termasuk salah satu komponen ekosistem. Karena manusia adalah makhluk hidup yang bernapas, membutuhkan makan, bergerak, dan makhluk hidup aktivitas seperti makhluk hidup lainnya. Manusia termasuk komponen biotik karena berperan dalam berbagai hubungan dengan makhluk hidup lain dan lingkungan di sekitarnya. 2. Manusia memiliki banyak peran dan ekosistem baik peran positif maupun negatif. Manusia berperan sebagai bagian dan komponen biotik yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Manusia dapat berperan positif seperti menjaga kebersihan pantai, menanam pohon, melindungi hewan, dan mengolah sampah dengan baik. Namun manusia juga dapat berperan negatif, misalnya membuang sampah sembarangan, merusak habitat hewan, membakar lahan, atau mencari air laut. Peran manusia adalah ekosistem adalah mengolah sumber daya alam, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangannya. Jika manusia tidak berhati-hati, tindakan mereka dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan ekosistem. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2, 1. Tidak, Bu. Jadi semua sudah paham, sudah mengerti dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat kelompok 3. Terima kasih. Ya, jadi untuk materi kita
dari diskusi yang sudah Anda presentasikan itu, maka Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari ikan, udang, manusia, tumbuhan laut, hewan, pantai, dan pohon. Sedangkan komponen abiotik di sini adalah sinar matahari, pasir, batu, karang, air laut, udara, dan lain-lain. Jadi komponen abiotik dan biotik saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi hubungan antara makhluk hidup dengan benda mati ini dia sangat saling berkaitan, saling membutuhkan. Jadi manusia membutuhkan benda mati untuk melangsungkan hidup. Ya, seperti yang sudah kalian sampaikan, Ibu jelaskan di materi tadi dan kalian diskusikan tadi. Gitu. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang komponen penyusun ekosistem. Nah, sebelum kita akhiri, kita untuk kita ketahui kemampuan atau tujuan dari awal dari pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan beberapa refleksi soal pentingnya menjaga keseimbangan komponen ekosistem. Refleksi pentingnya menjaga keseimbangan komponen ekosistem dan membuang sampah pada tempatnya dapat menyeimbangkan komponen ekosistem. Dari semua penjelasan yang sudah ada tadi, apakah ada yang masih belum paham? Sudah ya? Belum paham? Nah, untuk itu, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang materi kita hari ini, maka Ibu akan membagikan soal pilihan ganda. Dan kalian kerjakan ini masing-masing ya, bukan kelompok. Jadi kalian harus kerjakan sendiri-sendiri. Ini bukan kelompok lagi, ini sudah individu masing-masing. Silakan dikerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda. Langsung sekarang saja. Agar Ibu bisa dapat mengetahui kemampuan kalian untuk menanggapi materi kita tentang komponen penyusun ekosistem. Jadi masing-masing harus kerjakan. Sudah ada yang belum? Sudah?
waktu tinggal masih 15 menit lagi, jadi silakan Anda baca kembali soal itu agar tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Baca soal itu kembali. Masih panjang untuk Anda selesaikan pertanyaan yang ada. Yang ganda itu bukan berarti tidak baca, harus dibaca. Oke. Kita semangat biar semangat untuk selesaikan soal itu baik. Ya, satu lagi untuk semangatnya. Ya, Oke. Tepuk semangat. Saya ulang kembali. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk
selesai. Waktu tersisa 3 menit. Dan sudah selesai teman. Waktu sudah tersisa 3 menit. Ya, silakan. Sudah selesai. Kumpulkan hasil kalian sendiri. Ya. Jangan lupa tulis nama masing-masing berdiri dan kumpulkan hasil. Jangan lupa tulis nama dan serahkan hasil kalian ke yang sudah kembalikan hasil kalian kembali ke tempat dan duduk dengan tenang. Oke, ada yang belum kumpul? Ada Bu. Masih ada? Iya Bu. Oke, sudah. Itu selesai. Ya, dengan waktu yang sudah yang diberikan untuk mengerjakan hasil individu, maka berakhirlah materi kita hari ini dan hasil individu kalian sudah dikumpulkan semuanya. Sebelum kita kembali ke tempat di rumah, kita berdoa dulu. Untuk itu yang sudah ditulis untuk memimpin doa, silakan berdoa membacakan surat Al-Asr. Oke, yang memimpin silakan. Ditunjuk untuk memimpin, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita bubar, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Semua berdiri. Dengan berakhirnya doa tadi, maka sudah pertemuan kita hari ini dengan materi komponen penyusun ekosistem. Nanti setelah ini kita akan bertemu kembali di minggu berikutnya dengan materi yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.